dan yang melakukan tindakan melampaui batas di muka bumi ini, mereka akan merasakan azab yang pedih dari sisi Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang manusia melakukan tindakan kezaliman, tindakan melampaui batas-batas yang dibolehkan di muka bumi ini, karena Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan, menginginkan kedamaian, keselamatan di atas muka bumi ini. Dan Allah benci kepada tindakan kezaliman, tindakan menindas, menyiksa dan melampaui batas terhadap orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua tawadhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tawadhu, agar kalian semua tawadhu. Tawadhu itu artinya adalah keridaan seorang manusia dengan suatu kedudukan, dengan suatu posisi di bawah yang seharusnya dia dapatkan, karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sikap menerima yang muncul dari seseorang terhadap suatu kedudukan yang seharusnya dia dapatkan yang lebih tinggi dari itu, tapi dia dapatkan kedudukan yang lebih rendah. Dengan apa? Dengan harapan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan tawadhu. Kalau bahasa kitanya rendah hati, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, tawadhu, agar kalian semua tawadhu, hatta la yabghi ahadun al hadin, hingga tidak ada seorang pun yang berbuat zalim, berbuat melampaui batas terhadap orang lain, wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas orang lain. Sungguhnya kata Nabi SAW, Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian semua tawadhu, sehingga tidak ada seseorang yang menzalimi orang lain, sehingga tidak ada seseorang yang menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Kemudian tawadhu itu kata ulama memiliki dua manfaat. Yang pertama, tawadhu itu mencegah seseorang dari kesombongan, mencegah seseorang dari keangkuhan, dari sikap arogansi terhadap orang lain. Baik dia menyombongkan diri karena nasabnya, karena kekayaannya, karena ilmunya, karena kecantikannya, kegantengannya dan seterusnya. Kalau seseorang tawadhu, maka dia tidak akan menyombongkan apa yang ada pada dirinya. Yang kedua, tawadhu itu akan mencegah, akan menahan seseorang dari segala bentuk kezaliman, segala bentuk aniaya terhadap orang lain. Itulah dua faedah dari tawadhu. Oleh sebab itu Allah wahyukan kepada nabinya agar umat Islam ini tawadhu semuanya, tidak menzalimi orang lain dan juga tidak membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Orang tawadhu, cirinya itu dua itu. Dia tidak menzalimi orang lain, karena kalau menzalimi berarti dia membanggakan dirinya, membesarkan dirinya. Kemudian juga dia tidak membanggakan dan menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Orang tawadhu tidak akan menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, karena semua yang dimilikinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil athari, dalam sebuah asar dikatakan, "Lau bagha jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghiya minhuma dakka." Seandainya ada gunung yang berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan gunung tersebut hancur lebur. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ridha, tidak suka dengan segala bentuk al-baghi, segala bentuk kezaliman, segala bentuk tindakan kezaliman, kesemena-menaan. Bahkan dikatakan kalau seandainya ada gunung yang semena-mena terhadap gunung yang lain, yang menyombongkan dirinya terhadap gunung yang lain, maka Allah akan menghancurkan gunung yang menyombongkan diri tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min zambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim." Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa satu pun yang lebih patut untuk Allah segerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya, di samping hukum yang Allah sediakan baginya di akhirat, daripada dosa al-baghi, daripada dosa berbuat zalim dan berbuat aniaya, dan dosa memutuskan tali silaturahim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun dosa dari sekian banyak dosa yang patut untuk Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia ini, di samping hukuman yang Allah sediakan bagi pelakunya di akhirat,
melebihi dosa apa? Dosa yang pertama adalah al-bagyu, yaitu berbuat zalim, dan yang kedua adalah memutuskan tali silaturahim. Dua dosa ini yaitu dosa al-bagyu, berbuat aniaya, menzalimi, melampaui batas yang dibolehkan terhadap orang lain, dan dosa yang kedua qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim, tidak berbuat baik kepada karib kerabatnya. Itu akan Allah Azza Jalla ya segerakan siksaan bagi pelaku kedua dosa besar ini di dunia, dan Allah Azza Jalla ya akan berikan hukuman yang lebih mengerikan lagi bagi kedua pelaku dosa ini di akhirat, ya, yaitu dosa apa? Dosa berbuat zalim dan juga dosa memutuskan tali silaturahim. Maka seorang muslim dia harus berhati-hati, jangan sampai dia melakukan dua dosa ini, dosa berbuat zalim, dosa berbuat aniaya, ya, kemudian juga dosa memutuskan silaturahim. Dia harus menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari segala bentuk kezaliman, dari segala bentuk menganiaya orang lain, baik dengan perkataan, perbuatan, dengan sikap, dengan tulisan, dengan lisan. Yang kedua, dia harus ya menjaga silaturahimnya. Ya, rahim yaitu orang yang memiliki kekerabatan dengan seseorang, seperti bapaknya, ibu seseorang, kakeknya, neneknya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, adiknya, ya. Begitu juga dengan keponakannya dari pihak saudara laki-lakinya ataupun dari pihak saudara perempuannya. Itu semuanya adalah al-arham. Jangan sampai seseorang memutuskan ya tali silaturahimnya, ikatan rahimnya ini. Dia harus berbuat baik kepada mereka dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan membantu mereka, dengan kepedulian terhadap mereka, ya, dengan mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, ya, dengan menasihati mereka, ya, dengan bersedih ketika mereka bersedih, dengan bergembira ketika mereka bergembira, dan berbagai bentuk ya kebaikan kepada al-arham, kepada ya, kerabat yang lainnya. Karena kalau seseorang melakukan dua dosa ini, dosa berbuat zalim, al-bagyu, dan dosa memutuskan tali silaturahim, qati'atur rahim, Allah Azza wa Jalla akan hukum mereka di dunia, ya. Allah akan hukum mereka di dunia di samping hukuman yang akan mereka terima di akhirat. Oleh sebab itu kita berhati-hati dari dua dosa ini. Hukumannya di dunia dan di akhirat. Ya, kita harus berhati-hati. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qad khasafa Allahu bi Qarunal arda. Sesungguhnya Allah telah membenamkan Qarun ke dalam bumi. Ya, Qarun adalah orang kaya di zaman Bani Israel. Ya, di dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa dia ini berasal dari keluarga Nabi Musa sendiri. Bahkan dia dikatakan sebagai sepupunya Nabi Musa. Tapi Allah Azza wa Jalla membenamkannya ke dalam perut bumi. Kenapa? Hina bagha ala qaumihi. Ketika dia berbuat aniaya, berbuat zalim, menyombongkan diri di hadapan kaumnya. Allah Azza wa Jalla membenamkan Qarun ke dalam bumi, ya. Kenapa? Karena dia berbuat aniaya, berbuat zalim, melampaui batas-batas yang dibolehkan terhadap kaumnya Bani Israel. Faqad akhbar Allah Ta'ala anhu biqaulihi. Sesungguhnya Allah telah kabarkan tentang Qarun ini melalui firman-Nya, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun termasuk di antara kaumnya Nabi Musa, yakni Bani Israel. Fabagha 'alaihim. Dia berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat sombong dan congkak terhadap mereka, terhadap Bani Israel. Ila qaulihi, hingga berkata Allah Ta'ala, "Fa khasafna bihi wa bidarihil ard." Maka kami tenggelamkan dia, Qarun, dan rumahnya al-arda, ke dalam perut bumi. Allah SWT mengatakan bahwa Qarun ini termasuk kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Tapi dia menyombongkan diri. Dia menyombongkan diri, membesarkan diri, menganggap dirinya hebat, ya, menganiaya, berbicara seenaknya, bersikap seenaknya kepada Bani Israel, hingga akhirnya Allah SWT menurunkan hukuman baginya. Di mana? Di dunia. Ya, lihat bagaimana al-bagyu, yaitu kesombongan, keangkuhan. Tadi kita katakan Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Lihat Qarun, dia menyombongkan diri, dia berbuat aniaya, berbuat zalim, dan Allah hukum dia langsung di dunia. Dengan Allah benamkan dia dan rumahnya ke dalam perut bumi. Dia dan rumahnya, negerinya, kekayaannya, semuanya masuk ke dalam perut bumi. Sehingga hari ini orang mencari yang dikatakan dengan harta Qarun, ya, karena Qarun dibenamkan oleh Allah SWT ke dalam bumi. Qala Ibnu Al-Jauzi rahimahullah fi bagi Qaruna aqwalun. Kata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengenai sikap al-bagyu dari Qarun, sikap melampaui batas, sikap menyombongkan diri, sikap aniaya dari Firaun, itu ada beberapa pendapat. Yang Qarun itu orang yang melakukan kesombongan, kecongkakan, melampaui batas, ya, kezaliman. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang makna kecongkakan dan kesombongan Firaun tersebut. Kata Allah SWT, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim."
sesungguhnya Qarun termasuk dari kaum Musa, maka dia berlebihan ya terhadap mereka, dia menyombongkan diri terhadap mereka. Apa makna perkataan Allah fa baqa alaihim? Kata Ibnu Al-Jauzi, ahaduhuma, yang pertama, annahu ja'ala lil baghiyati ja'lan, bahwa ya kesombongan Firaun ini, bahwa dia memberikan memberikan hadiah untuk seorang pelacur, ala an taqzifa Musa alaihissalam binafsiha, dengan syarat pelacur tersebut menuduh Musa alaihissalam berzina dengan pelacur tersebut. Fafa'alat, maka pelacur itu melakukan seperti yang disuruh oleh Firaun. Jadi bentuk al-baghyu, bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Firaun, kata Ibnu Jauzi. Yang pertama, Qarun ini dinasihati oleh Musa agar jangan sombong, agar jangan congkak, agar jangan angkuh ya, dan dinasihati oleh Musa agar dia membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tapi Qarun mengatakan, saya dapatkan semua kekayaan ini dengan kehebatan saya, dengan kemampuan saya, dengan relasi saya, dengan kepandaian saya. Saya diberikan kekayaan oleh Allah karena saya orang mampu dan orang yang pantas mendapatkannya. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam ya mengingatkan Qarun ini agar tidak sombong. Maka Qarun tidak terima, maka dia cari suatu cara agar Nabi Musa ini rusak namanya di tengah Bani Israel. Maka dia kirim seorang pelacur, kemudian pelacur tersebut diberikan hadiah oleh Qarun ini dengan syarat wanita pelacur tersebut menyebarkan di tengah-tengah masyarakat bahwa Musa telah berzina dengannya. Maka pelacur tersebut melakukan seperti yang disuruh oleh Qarun. Fastahlafaha Musa ala ma qalat. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta perempuan tersebut bersumpah atas apa yang telah dia tuduhkan. Fa akhbarathu bi qissatiha ma'a Qarun. Maka perempuan tersebut mengabarkan ya fakta yang sebenarnya, kejadian sebenarnya terkait dengan Qarun. Maka hadza bagyuhu, dan inilah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Qarun ya. Ini salah satu tafsir ulama tentang kezaliman, tentang tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh Qarun. Qala Ibnu Abbas, hal penafsiran seperti itu dibawakan oleh Ibnu Abbas. Wasani, makna Qarun melampaui batas yang kedua adalah annahu bagha bil kufri billahi azza wajalla, bahwa dia melampaui batas dengan melakukan kekufuran kepada Allah azza wajalla. Qala ad-Dhahhak, penafsiran seperti itu dibawakan oleh ad-Dhahhak. Wasalisu bil kufri, ya qala Qatadah. Penafsiran ketiga bahwa makna Fir'aun melampaui batas itu adalah dia melakukan kekufuran seperti dikatakan oleh Qatadah. Warabi', penafsiran yang keempat, annahu atala siyabahu shibran, bahwa Qarun melampaui batas itu maknanya bahwa dia memanjangkan pakaiannya sejengkal dari mata kakinya. Qalahu Atha al-Khurasani, dikatakan oleh Atha al-Khurasani, dia memanjangkan pakaiannya satu jengkal dengan maksud dia menyombongkan diri. Dia dengan maksud, saya ini orang kaya, pantas melakukan seperti itu, ya, menyombongkan dirinya di hadapan kaumnya, ya. Al-Khamis, penafsiran yang kelima tentang tindak kesombongan dan kezaliman Qarun adalah apa? Annahu kana yakhdimu Fir'auna, bahwa Qarun ini dia membantu Fir'aun. Fa'tada ala Bani Israil, maka dia berbuat semena-mena terhadap Bani Israel. Fazalamahum, dia menzalimi mereka. Ini tafsiran yang kelima. Jadi mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, inna Qaruna kana min qaumi Musa, bahwa Qarun termasuk di antara kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Fa baga alaihim, dia berbuat semena-mena terhadap mereka. Apa bentuk kesemena-menaan ya Qarun terhadap Bani Israel? Ada yang mengatakan bahwa bentuknya adalah Qarun mengirim seorang perempuan ya dengan memberinya hadiah, dan perempuan tersebut disuruh oleh Qarun menyebarkan di tengah-tengah masyarakat bahwa dia telah melakukan perzinahan dengan Nabi Musa. Ada yang dikatakan bahwa sikap Qarun melampaui batas itu adalah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dia memanjangkan pakaiannya sejengkal dan menyombongkan diri di hadapan masyarakat. Ada yang mengatakan makna kekufuran Qarun itu adalah dia Bani Israel, tapi dia membantu ya Fir'aun dalam menindas, dalam menyakiti, dalam berbuat aniaya terhadap Bani Israel, ya. Annahu kana yakhdimu Fir'auna, bahwa dia membantu Fir'aun. Fa'tada alaihim, dia berbuat fa'tada ala Bani Israel, dia berbuat semena-mena terhadap Bani Israel. Fazalamahum, dia menzalimi mereka. Hakahul Mawardi, diceritakan hal tersebut oleh Al-Mawardi, ya. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, kami benamkan Qarun dan negerinya ke dalam perut bumi, ya. Apa maknanya? Lamma amara Qarunul baghiyata biqazfi Musa, ketika Qarun memerintahkan wanita pelacur untuk mengkazaf Nabi Musa, yakni mengkazaf Nabi Musa, yakni maksudnya adalah menyebarkan di tengah masyarakat bahwa Nabi Musa telah berzina dengan
pelacur tersebut, apa yang terjadi? Ghadiba Musa, maka Nabi Musa alaihissalam murka. Fada'a alaihi, maka Nabi Musa mendoakan kebinasaan untuk Qarun. Fa'awahullahi ilaihi, maka Allah wahyukan kepada Musa, anna qad amartul arda an tuti'aka famurha, bahwa kata Allah SWT kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku telah memerintahkan bumi untuk mematuhimu, famurha, maka perintahkan olehmu. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, ya ardu, wahai bumi, khuzihi, maka ambillah olehmu, wahai bumi, ambillah olehmu Qarun ini. Fa akhazathu, maka bumi mengambilnya, hatta ghayabat sarirahu, hingga hilanglah sehingga bumi menghilangkan sarirnya, yaitu ranjangnya Firaun. Falamma ra'a Qarun dzalika nasyada Musa birrahim. Ketika Qarun melihat hal tersebut, maka dia meminta kepada Musa dengan rahim. Jadi dia mengatakan, wahai Musa, kenapa kamu memerintahkan bumi melakukan ini terhadapku, padahal aku ini kerabatmu? Faqala ya ardu khuzihi, maka Nabi Musa berkata, wahai bumi, ambil dia. Fa akhazathu, maka bumi mengambilnya, hatta ghayabat qadamaihi, sehingga bumi membenamkan kedua kakinya. Famazala yaqulu, maka Nabi Musa selalu terus mengatakan ya ardu khuzihi hatta ghayabathu. Selalu Nabi Musa mengatakan kemudian, wahai bumi, ambillah dia, kemudian hilangkanlah dia ke dalam bumi. Fa'awahullahu ilaihi, maka Allah wahyukan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, ma afazzaka wa izzati wa jalali law istaghatha bi la aghastuhu. Kata Allah SWT, alangkah kerasnya engkau wahai Musa, dan demi kemuliaanku dan kebesaranku, seandainya dia memohon pertolongan kepadaku, maka aku akan menolongnya. Jadi makna fakhasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan Qarun dan rumahnya ke dalam bumi. Maknanya adalah ketika Qarun meminta seorang pelacur dari Bani Israel yang menyebarkan di tengah masyarakat bahwa Musa telah berzina dengannya, maka Nabi Musa pun marah. Lalu Nabi Musa mendoakan kehancuran Qarun ini. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memerintahkan bumi untuk taat kepadamu, maka perintahkan oleh kamu bumi untuk melakukan apa yang kamu sukai. Maka Nabi Musa memerintahkan bumi, wahai bumi, tenggelamkan Firaun ini, tenggelamkan Qarun ini. Maka bumi menenggelamkan Qarun sampai hilang kasurnya. Kemudian Qarun memohon kepada Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kamu melakukan hal seperti ini terhadapku? Bukankah aku ini keluargamu? Tapi Nabi Musa mengatakan, wahai bumi, tenggelamkan dia lagi. Maka bumi menenggelamkan Firaun sampai ke mata kakinya. Kemudian Nabi Musa terus memerintahkan bumi untuk menenggelamkan Firaun, menenggelamkan Qarun. Akhirnya Qarun pun tenggelam di dalam bumi. Qala Ibnu Abbas mengatakan, fa khusifat bihil ardu ila al-ardi sufla. Kata Ibnu Abbas, maka bumi menenggelamkan, atau fa khasafat bihil ardu ila al-ardi as-sufla, maka bumi menenggelamkan Qarun ini sampai ke bumi yang paling rendah, sampai ke bumi yang paling bawah. Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi, bukan bumi bagian atas yang masih belum dalam, tapi kata Ibnu Abbas dia ditenggelamkan ke dalam bumi yang paling bawah. Qala Samurah bin Jundubin, Samurah bin Jundub berkata, innahu kullu yawmin yukhsafu bihi qamatun fatablughu bihil arda as-sufla yaumil qiyamah. Bahwa kata Samurah bin Jundub, bahwa Qarun ini setiap hari dibenamkan ke dalam perut bumi seukuran postur tubuh orang biasa. Mungkin postur tubuh orang misalnya 170 atau 180 cm misalnya, maka setiap hari Qarun ini tenggelamkan ke dalam bumi seukuran itu. Fatablughu bihil arda sufla, sampai dia ke lapisan bumi yang paling bawah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Qala Muqatil berkata, falamma halaka Qarun qala Banu Israil, ketika Qarun telah binasa, maka Bani Israil berkata, innama ahlakahu Musa liya'khuza malahu wa darahu. Ketika Qarun telah binasa, telah terbenam ke dalam perut bumi, apa Bani Israil apa dikatakan oleh Bani Israil? Kata mereka, Musa menenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi ini. Kenapa? Karena dia menginginkan harta dan rumah Qarun. Kemudian fakhasafallahu bidarihi wa malihi ba'da salasati ayyam, maka Allah SWT tenggelamkan juga rumah dan harta benda milik Qarun ini 3 hari kemudian. Jadi Bani Israel, kata Samurah bin Jundub, ketika
Qarun telah dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam perut bumi, hartanya masih ada di atas muka bumi ini, rumahnya, kekayaannya, dan kekayaan sangat luar biasa. Kemudian Bani Israel mengatakan apa? Ini Musa ingin membenamkan Qarun ke dalam bumi, ya, dengan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia ingin menguasai harta kekayaan Qarun. Ingin menguasai harta kekayaan Qarun. Bani Israel yang melakukan atau mengucapkan seperti itu adalah hal biasa bagi mereka. Ya, jangankan hal itu, membunuh nabi-nabi saja mereka lakukan, ya. Apalagi hanya tuduhan-tuduhan ringan seperti ini, itu sangat biasa bagi mereka. Maka mereka mengumbar tuduhan seperti itu. Kemudian apa? Maka 3 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan juga, ya, kekayaan dan harta benda punya Qarun, ya. Famakana lahu min fi'ati yang surunahu min dunillah, maka tidak ada satupun kelompok yang akan menolong Qarun ini dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qarun, semasa dia jaya di atas dunia ini, dia berbuat semena-mena, dia berbuat sekehendaknya, ya, dia menzalim orang, dia menindas orang, ya, dan ada pengikut-pengikutnya, kemanapun dia pergi ada pengikut-pengikutnya, laksana orang kaya pada zaman sekarang ini. Dan apapun yang dilakukan oleh Qarun ini dianggap benar, dianggukkan oleh para pendukungnya. Tapi ketika datang siksa Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? Fama kana lahu min fi'ati yang surunahu, tidak ada satupun kelompok, tidak ada pun satupun pasukan yang bisa menolongnya dari murka Allah Azza wa Jalla. Ya, sekuat apapun seseorang selama jaya, tapi ketika datang murka Allah, siksa Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ayyamna'u min Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Qarun dapat murka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal muntasirin, dan dia juga tidak termasuk orang-orang yang bisa mencegah datangnya murka Allah Azza wa Jalla. Ay minal mumtani'ina mimma nazalallah, ya, dia tidak bisa menahan diri, ya, menjaga diri, membentengi dirinya dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran bagi kita. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, ya, sekuat apapun kita, meskipun ada bintang 4 di pundak kita misalnya, kita jangan berbuat zalim kepada orang, ya. Qarun saja, orang yang kaya raya, yang dalam Al-Quran dikatakan, ya, kunci perbendaharaan hartanya saja tidak disanggup dipikul oleh beberapa orang laki-laki yang sangat kuat, apalagi kekayaannya yang begitu banyak. Ya, Qarun yang begitu kayanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Apalagi, ya, orang-orang yang tidak sekaya itu, ya. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, Firaun yang kerajaannya begitu luas, tentaranya begitu kuat, ya, kekayaannya melimpah ruah, kemudian juga pengikut-pengikutnya begitu banyak, ya, hartanya yang begitu banyak, kemewahannya begitu banyak. Di mana dia berakhir? Berakhir di lautan, ya, dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla akibat kesombongannya. Maka kita tidak boleh, ya, berbuat aniaya, berbuat zalim, menindas, ya, semena-mena terhadap orang lain. Allah Azza wa Jalla murka akan kezaliman. Allah Azza wa Jalla benci kepada kesombongan, ya. Kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang seharusnya kita tawadhu, ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian semua tawadhu, tidak membanggakan, ya, sesuai yang dimilikinya di hadapan orang lain. Siapalah kita, ya, apalah yang kita punya, semuanya milik Allah Azza wa Jalla dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh sebab itu, janganlah kita menyombongkan diri, janganlah kita semua berbuat aniaya, berbuat zalim. Suami tidak boleh menzalimi istrinya, ya, bapak tidak boleh menzalimi anaknya, begitu juga seorang pimpinan tidak boleh berkata seenaknya, ya, semaunya, sekate-kate terhadap anak buahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.